Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya lalu melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu itu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu saat Yesus akan menuntut pertanggungjawaban dari manusia di muka bumi ini. Entah siapapun itu, mau percaya atau tidak, mau agama apapun itu, apalagi orang yang sangat percaya kepada Tuhan, suatu saat akan menuntut. Makanya saya menekankan, latih dirimu secara terus-menerus untuk boleh menghasilkan buah, sebab Yesus merindukan orang-orang yang mau dipakai, orang-orang yang mau dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk menghidupkan pekerjaan Tuhan. Yesus sedang mencari dan merindukan orang-orang yang menghasilkan buah, orang-orang yang mau berdampak bagi dunia ini yang sedang gawat ini, saudaraku. Orang-orang sedang dicari oleh Tuhan yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan melatih dirinya secara terus-menerus untuk menghasilkan buah pertobatan. Dan ini saatnya, jangan diam saja Bapak Ibu di rumah maupun di tempat ini. Ini saatnya kita menyatakan diri, menyatakan pertobatan kita. Ini saatnya anak-anak Tuhan menyatakan imannya kepada Allah, kepada manusia di muka bumi ini. Nyatakan imanmu, jangan diam saja, jangan suam-suam kuku, lakukan sesuatu. Mungkin saudara berkata, aku sedang pas-pasan, aku pun sedang dihadapkan dengan permasalahan. Kami Indonesia, dunia sedang diperhadapkan kepada permasalahan yang amat sangat serius. Tapi jangan diam saja, jangan hanya takut, hidup di dalam ketakutanmu. Latih dirimu secara terus-menerus untuk menghasilkan buah pertobatan, untuk menghasilkan karya ilahi. Dan Tuhan rindu memakai saudara, siapapun saudara, selemah apapun engkau, Tuhan mau pakai engkau. Kalau engkau menyerahkan diri sepenuhnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercapaklah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan percaya. Sering manusia diperhadapkan dengan kebimbangan, sering manusia diperhadapkan dengan keraguan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi tagihan-tagihan. Sering kita mulai muram durja, tapi saat ini firman Tuhan berkata, asal engkau tidak bimbang, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi. Amen. Maka itu akan terjadi. Terjadilah firman Allah ini dalam hidupmu. Terjadilah, akan ada berkat Allah yang engkau alami dalam minggu-minggu ini. Akan ada mujizat-mujizat. Bukan kita mengutamakan mujizat, tapi pertolongan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah terlambat ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ini saatnya kita menyatakan diri. Ketika di zaman para rasul ini, mereka selalu menyatakan diri, sekalipun kematian aniaya di tengah-tengah Kaisar Nero yang kejam, mereka tetap menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak ada yang menyangkal itu, saudara. Ini saatnya nyatakan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat. Ini saatnya anak-anak Tuhan menyatakan diri di tengah-tengah situasi yang sulit ini, bahwa Yesus adalah sumber dari segala berkat. Nyatakan bahwa Yesus adalah Jehovah Jireh. Nyatakan dirimu, imanmu, bahwa Yesus adalah Allah El Shaddai. Nyatakan bahwa Allah itu Allah Elohim, Allah yang Maha Kudus. Nyatakan bahwa Allah itu Allah El Roy, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan situasi kita. Latih diri kita secara terus-menerus, saudara, untuk kita terus berada di dalam api Roh Kudus untuk menyala di tengah-tengah situasi ini. Saudaraku yang sudah Tuhan, itu yang pertama, melatih diri kita untuk terus kita berdampak, untuk terus kita dipakai oleh Tuhan. Yesaya berkata, siapakah yang kau pakai, aku utus.
Yeremia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dia tidak berkata, aku orang lemah Tuhan, aku adalah manusia biasa. Tapi ini aku Tuhan, dengan segala keberadaannya, dengan segala ketidakberdayaannya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Latih dirimu, itu yang pertama. Latih diri kita secara terus menerus. Bukan stagnan, bukan hanya angin-anginan atau pas musim kemarau atau musim hujan kita bisa. Segala musim kita tetap harus melatih diri secara terus menerus sampai kita kepada taraf kesempurnaan yang Tuhan izinkan dalam hidup. Yang kedua, saudaraku, bertobatlah. Saudaraku, dikatakan insaplah dari segala jalan-jalan orang fasik. Insaplah, bertobatlah, pertobatan kita dari segala jalan-jalan kita. Yohanes Pembaptis begitu berapi-api berkata, bahkan dia berkata dengan berani, padahal pada waktu itu di zamannya dia tidak segampang orang menegur, tapi dia menegurnya dengan sangat kasar sekali. Dia berkata, hai ular beludak, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tanpa pertobatan, bukan karena kesulitan, karena kita menghadapi situasi yang sulit baru kita datang bertobat. Tuhan merindukannya, Tuhan mau kita menghasilkan buah di saat-saat nyaman, di saat-saat diberkati Tuhan. Kita terus mencari wajah Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab tujuan Allah menciptakan segala sesuatu, apalagi manusia, ciptaan yang paling sempurna, dikatakan untuk kemuliaan pujian bagi nama Tuhan. Kita terus harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah, dikatakan firman Tuhan. Bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Secara terus menerus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertobatan itu, sekalipun pendeta, sekalipun romo, pastor, semua pengerja-pengerja, terus bertobat setiap hari. Bertobat dari pemikiran kita, merenungkan firman Tuhan. Oh, ini kelemahan saya, ini kesalahan saya hari ini. Dan bertobatlah. Makanya orang kaya yang datang kepada Yesus ketika dia berkata, Tuhan Yesus, apakah yang dapat saya lakukan untuk memperoleh keselamatan itu? Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya rajin ibadah melakukan kehendak Tuhan, saya tidak mencuri. Tapi Yesus berkata, masih ada lagi yang lain. Artinya secara terus menerus tanpa mengenal waktu, kita harus belajar terus. Dia berkata, juallah kepunyaanmu, juallah kepunyaanmu dan bagi-bagikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Tadi malam saya diskusi dengan istri saya, dia berkata, Pak, bagaimana ini bisa kita umumkan gak hasil persembahan di tengah-tengah situasi ini? Kayak yang terjun bebas. Persembahan, persepuluhan kayak terjun bebas. Itu terserah mama. Ya terus saja diumumkan saja. Memang itu apa adanya. Memang semua sedang menghadapinya. Sementara listrik kita itu hampir setiap minggu itu 50.000. Enggak sampai seminggu kalau hidup AC. Kenyataannya harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena semua sedang menghadapinya, saudara. Oleh sebab itu, apa yang saudara miliki, Anda akan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau sedikit sekecil apapun saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mau Anda sudah berbuah di dalam Tuhan. Anda berbuah bersyukur kepada Tuhan. Dan saya melihat istri saya juga, keluarga saya ini semakin mencintai Tuhan. Bilang kemarin, waduh aku tidak punya uang untuk beli snack. Angie, aku beli, Pak, aku yang beli. Karena dia kerja, apa tuh gajimu? Gajiku menggolong 100. Nah, tapi dia bisa memberi, sekalipun nanti minggu ketiga, Pak, punya uang nggak untuk? Lah itu kerja nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi dia memiliki, saya lihat ada tanda-tanda dia pasti diberkati Tuhan, karena dia ingin memberi itu pekerjaan Tuhan. Wah, sekecil apapun itu, Tuhan akan berkati dengan melimpah ruah, saudara. Saudaraku yang disini Tuhan, Abraham ketika Allah membumi hanguskan, menghukum Sodom dan Gomora,
Lot ada di situ, saudara. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Sekiranya ada sekian puluh orang ya Tuhan, apakah Tuhan tetap menghukum? No, saya tidak menghukumnya. Sampai kepada 10 orang, Abraham berkata, sekiranya ampunilah kami ya Tuhan, saya Tuhan. Sekiranya ada 10 orang yang percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan, apakah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Oh tidak, saya tidak akan menghukumnya. 10 orang pun gak didapati, 5 orang pun gak didapat. Bahkan di tengah-tengah situasi ini, di dalam perjanjian baru dikatakan, dikurangi Tuhan lagi, saudara. Berapa? 2 atau 3 Tuhan. Ini zaman penampian. Kita harus terus menyatukan hati dan fisik ini, merendahkan hati di hadapan Tuhan. 2 atau 3 orang sehati sepikir. Hadirat Allah, manifestasi Allah akan terjadi. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam anak-anakmu, terjadi dalam hidup kita masing-masing. Dan engkau pasti akan mengalami ketika kita dengan sungguh-sungguh, dikatakan oleh firman Tuhan, asalkan kita tidak bimbang, tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Memang belum kelihatan, tapi kita pasti akan menerimanya. Sama dengan pembangunan gereja juga. Memang belum kelihatan, tapi saya yakin ini harus dibangun. Jendela harus selesai. Kemarin juga chat juga demikian. Dari mana, saudara? Tapi buktinya berapa hari rampung dibikin Pak Andi dan anak buah. Saya pergi ke Colomadu, saya pulang kok Ustadi. Waduh, hatiku berbunga-bunga. Bukan berarti saya sangat membutuhkan Bapak Ibu, uang sangat dibutuhkan. Tapi gereja juga harus tetap berjalan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di muka bumi ini. Saya berprinsip, kalau corona sudah berlalu ya Tuhan, maka ini semua akan diberkati Tuhan. Sebab ketika hujan terus, ini banjir dari celah-celahnya itu masuk semuanya. Saya berdoa Tuhan, kiranya membuka hati sidang jemaat, bahkan siapa saja yang mengulurkan tangan kasihnya, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah situasi apapun. Saudara kasih Tuhan, yang pertama tadi kita melatih diri, yang kedua adalah tentang pertobatan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, asalkan kita benar-benar percaya, sekalipun belum kelihatan, tapi berkat itu sudah ada. Karena segala berkat itu ada di tangan Tuhan. Amin. Bukankah Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkat apa yang kita butuhkan, dunia butuhkan, ada di tangan Tuhan. Sebab hanya Dia adalah Tuhan yang hidup, yang lain tidak ada. Selain Yesus tidak ada. Selain Yesus tidak ada Tuhan seperti Dia. Oleh sebab itu, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah datang bagi kita, sedang dicurahkan. Ini saatnya kita menggunakan perlengkapan senjata rohani kita. Pergunakan senjata roh, yaitu roh yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, untuk kita boleh menang atas permasalahan kita, untuk kita menang atas raksasa pencobaan, raksasa bahkan dikatakan kita harus sungguh-sungguh mengharapkan, bahkan melihat sudah berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, saudara sedang melihat suatu berkat yang sedang Tuhan berikan di perjalanan bagi saudara dan saya. Sedang ada di perjalanan, saudara. Sudah dekat. Ketika kita memesan ke GoFood atau KC itu, kalau kami datang, udah makan belum? Belum. Ada nasi juga? Nggak ada. Gampang Pak, bikin GoFood. Berkat sedang di perjalanan. Nah, akan tiba saatnya saudara pasti diberkati. Tidak tunggu lama, hari ini, saat ini. Mulai dari damai sejahtera, mulai dari berkatnya. Lihat secara rohmu
bahwa berkat itu sedang di perjalanan untuk saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan menerimanya dengan pasti, saudara. Ini saatnya kita menggunakan perlengkapan senjata rohani kita. Kacamata, yaitu rohani kita. Aktifkan rohmu. Aktifkan roh Tuhan yang ada padamu. Supaya engkau menang atas permasalahan hidupmu. Oleh sebab itu, aktifkan segala sesuatu. Supaya iman yang dinamis selalu hidup di tengah-tengah persoalan kita. Lakukan sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, jangan diam saja, amin. Yang hadir ini pasti melakukan sesuatu. Saya ketika menyembah, memuji, saya semakin dekat Tuhan, semakin dekat ini umur saya sekian, Tuhan, saya semakin takut sama Tuhan, semakin takut. Kayak Tuhan katakan, apa yang kau lakukan? Belum satu pasir pun dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan itu bagi saya. Saya masih jauh, Tuhan masih jauh. Makanya begitu ini setiap hari Minggu kemarin ya enggak terlambat. Begitu datang saya sudah siap pakai jas. Bu Tejo mengatakan kita penyembahan pujian. Tadi begitu bangun mereka bersih-bersih, saya mandi. Ini lebih lagi, saudara. Saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya sudah kudus, tapi saya berusaha Tuhan. Semakin lama saya semakin takut. Kalau Tuhan datang hari ini, aku belum berkenan Tuhan. Dan biarlah kita berlaku seperti mau mati besok. Kita akan melakukan sesuatu yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saatnya kita menyatakan kuasa Allah. Saatnya kita menyatakan iman kita di tengah-tengah situasi yang sukar. Justru di situasi yang sukar, munculkan imanmu. Connect dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Supaya kita hidup berkemenangan. Saudaraku, di saat ini betul-betul dunia sedang menghadapi resesi. Ini tidak main-main, saudaraku. Ini semua serius, sangat serius. Dunia mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa. Tadi pagi baru saya dapat WA yang mengatakan bahwa di Amerika Serikat ada sekarang ini 80 juta yang di PHK masyarakatnya. 80 juta yang di PHK. Dan ternyata Amerika Serikat sekarang ini, haleluya, saudara sudah Tuhan, di Amerika Serikat itu sudah berhutang 46.000 triliun. Coba. Amerika sedang berhutang 46.000 triliun. Eropa menggalang dana 2.000 triliun untuk kehidupan mereka, untuk utang-utang mereka. Dunia sedang menghadapi resesi. Di Cina pengangguran 80 juta orang. Eropa 60 juta orang terancam di PHK. Ini hal yang serius. Jangan tidur iman kita. Ini zaman penapian. Hei orang-orang yang percaya, imanmu, satukan hati kita untuk terus datang kepada Tuhan. Dan lakukan sesuatu, jangan diam saja. Berdoa, berkobar-kobar, Tuhan tolong kami. Tuhan berkati negeriku. Tuhan berkati dunia ini. Khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami selalu berdoa setiap pagi. Mendoakan, istri saya itu sangat hafal dengan nama-nama penjenengan. Dihafal, makanya kalau berdoa buat jemaat, pasti istri saya suruh. Kenapa harus saya, Pi? Nah, karena kamu hafal. Lah kamu berusaha hafalkan jemaatmu. Hafal saya wajahnya, saya ingat. Tapi terkadang mulut saya apa? Jangan kalau namamu aja terkadang saya nggak hafal. Jadi kita saling melengkapi. Berdoa dalam ini untuk pembangunan, untuk sidang jemaat. Dia mulai yang tertua sampai terkecil dia hafal itu. Disebutkan namanya. Di Tawang Sari Tuhan disebutkan mulai Mas Angga, Pak Joko. Sebutkan Pak Joko Bayan, Bu Sri, Bu Yuli. Nah, saya terkadang kayak truk macet di tengah jalan. Ya Mas Yusuf dan orang tuanya gitu, dia hafal semua. Nah itu artinya kita saling melengkapi. Tuhan izinkan kamu menjadi tulang rusuk saya, berarti kita itu alasan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ini hal yang serius yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi saudaraku, kerjakan terus keselamatan kita terus menerus. Yang kedua, bertobat. Setiap hari kita bertobat, merenungkan di mana kesalahan kita, saudara. Yang selanjutnya dikatakan bahwa sepenuhnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap bisa melayani di tengah-tengah keterbatasan kita. Tetap bisa memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Berkorban bagi Tuhan. Dan Tuhan semua akan memperhitungkan itu. Kalau tidak, firman Tuhan berkata tadi di dalam ayat ini, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai ke akar-akarnya. Tidak satu pun yang tersisa. Sampai ke akar-akarnya akan dicabut. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya akan hidup ketika penghakiman, yaitu kehidupan yang kedua. Kita tidak akan mengalami kematian karena nama saudara sudah terdaftar dalam kitab kehidupan Tuhan. Kita terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan dan klaim janji Tuhan, nyatakan janji Tuhan, proklamirkan itu bahwa Yesus mengasihi kita, tidak sedetik pun kita ditinggalkannya. Dan berkat Tuhan melimpah bagi saudara dan saya di rumah maupun di tempat ini. Menyembuhkan orang yang sakit dan yang susah, dihiburkan oleh Tuhan. Dan hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Baru pagi-pagi dalam beberapa minggu ini, begitu dikagetkan, oh si A meninggal, si B meninggal, pendeta di gereja meninggal. Nah, itu memang kita harus siap sedia. Ketika Yesus datang, Tuhan, kita dalam keadaan setia. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatanku. Dan kita menatap ke depan seperti Rasul Paulus mengatakan, kita terus berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Dan engkau dan saya akan diberkati dan pasti diberkati. Bukan karena mujizat. Dan mujizat itu pasti terjadi asalkan engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun belum melihat, percaya bahwa engkau akan menerimanya. Pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu Tuhan. Biar Tuhan melingkupi kita dengan sayapnya. Siapapun saudara, apapun yang sedang engkau hadapi, hari ini Tuhan sedang mempersiapkan berkatnya bagi kamu. Berkatnya sedang di perjalanan. Ada yang sudah mau sampai, ada yang baru di perjalanan. Sesuai dengan iman percaya kita. Dan itu pasti sampai di rumahmu. Dan engkau nikmati dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini saudara. Lingkupiku dengan sayapmu Tuhan. Haleluya. Lingkupiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Ku
Limpahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk kami boleh menyatakan iman kami di tengah-tengah situasi apapun juga. Dan kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami berkat-berkat yang sedang di perjalanan, tiba akan di rumah kami, di dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami akan masuk menikmatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, sidang jemaat-Mu yang di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Satukan hati kami senantiasa mencari wajah Tuhan dan hadirat Tuhan. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu setiap waktu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja maupun di rumah masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit berkuasa di bumi dan di surga dan akan menghakimi dunia ini. Dan oleh kuasa Roh Kudus akan tercurah dan selalu dicurahkan bagi saudara dan saya. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur